Pertanyaan kedua ini terkait dengan masalah pengumuman dari pemerintah kerajaan Malaysia untuk rencana yang diperkirakan pemutihan atau tidak Pak untuk kedepannya yang akan dilakukan mulai tanggal 16. Terima kasih Pak. Ini kan memang ada pengumuman baru ya, yang ini akan mulai diberlakukan tanggal 16 ya, 16 November. Jadi pemerintah Malaysia baru mengeluarkan maklumat ya, khusus untuk pati ya, ada yang namanya istilah kalibrasi lah. Sebetulnya sederhananya ada dua pilihan ya buat pati. Yang pertama adalah untuk pulang ke Indonesia, yang kedua adalah untuk bekerja di sektor-sektor tertentu, nggak seluruhnya. Ada ladang, ada pertanian, ada konstruksi, dan ada kilang ya. Nah ini tentu kita belum tahu nih sampai saat ini perinciannya seperti apa, bayarnya berapa, ini bagaimana, tanggung jawabnya apa, belum jelas ya. Kita masih mencari kejelasan lebih lanjut ya. Prosedurnya seperti apa, karena ini kalau yang mau kerja katakanlah tentu harus ada majikannya, ada kesepakatan dengan majikan bahwa majikannya memang akan membiayai, tapi biayanya seperti apa kita belum tahu. Yang akan pulang pun kita belum tahu ya berapa biayanya, prosedurnya seperti apa ya, ini kita belum tahu. Jadi mungkin dalam beberapa hari ini kita akan mencari informasi lebih detail. Nah tentu apa yang nanti kita dapatkan akan kita komunikasikan kepada teman-teman ya. Tapi kalau saya baca sekilas ini bukan suatu pemutihan ya, tetapi ini boleh bekerja, dibolehkan untuk bekerja sementara waktu karena ada sektor-sektor yang sangat kekurangan tenaga kerja kira-kira. Yang 4 sektor itu tadi ya, ada perkebunan, kilang, konstruksi, dan pertanian ya. Jadi kita update nanti KBRI akan memberikan informasi lebih lanjut detailnya seperti apa, pembiayaannya dan lain-lain. Saya kira itu ya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini menyangkut masalah kekonsuleran. Jadi permintaan bantuan dari teman-teman sekalian warga Indonesia di Malaysia untuk bagaimana kiranya KBRI bisa membantu secara maksimal terhadap warga kita yang tertangkap di imigrasi yang berada di depo-depo setempat selama ini. Jadi mohon penjelasannya kira-kira apakah bisa dipercepat pemulangannya atau dengan proses seperti apa. Pak Rizal silakan Pak. Terima kasih Pak Yosi, yang kami hormati Pak Dubes, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, teman-teman semua di luar sana. Untuk WNI yang pada saat ini sudah berada di depo imigrasi, memang sebagian seperti yang teman-teman semua ketahui sudah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Yang terakhir itu dilaksanakan hari Sabtu yang lalu, sekitar 500 orang. Nah, apa yang bisa kita lakukan, maksudnya KBRI lakukan, KBRI memang berkoordinasi terus dengan pihak terkait di Malaysia, terutama Jabatan Immigration. Pertama untuk membantu penerbitan SPLP secara gratis di depo-depo di mana WNI kita berada. Nah pada minggu depan insya Allah sudah dijadwalkan ya Pak Mulkan ya? Oh besok maaf, sudah dijadwalkan untuk pembuatan SPLP gratis di Terengganu dan Kelantan, di Ajil dan Tanah Merah. Dan untuk minggu depan insya Allah ada di Lenggeng ya Pak ya? Iya. Kita sudah jadwalkan juga. Dan itu sebagai awal dari upaya pemulangan. Dan tentunya semuanya itu harus kita lakukan berkoordinasi erat dengan Jabatan Immigration untuk memastikan kegiatan kita itu sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi memang semua pengurusan itu akan diawali oleh permohonan dari depo-depo immigration. Sekiranya depo-depo immigration itu masih tergolong zona merah, biasanya KBRI pun belum bisa mengunjungi. Jadi memang kita akan berkoordinasi dengan pihak immigration dan pihak immigration akan menyampaikan permohonan sekiranya sudah ada WNI yang
dipandang sudah bisa pulang dan memerlukan dibuatkan untuk pembuatan SPLP-nya. Yang kedua adalah koordinasi untuk program pemulangan yang dibiayai oleh pemerintah Malaysia. Ini memang untuk program pemulangan yang dibiayai oleh pemerintah Malaysia ini kita masih berkoordinasi lagi untuk mendapatkan jadwal selanjutnya pemulangan WNI kita. Seperti tadi sudah saya sampaikan, yang terakhir dilakukan pada hari Sabtu yang lalu, minggu kemarin, dan sesuai kesepakatan kedua negara, jadwal pemulangan yang bisa dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan penerimaan di 3 destinasi di daerah, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Medan, itu dilakukan dalam jangka waktu setiap 14 hari sekali. Hanya saja memang semuanya bergantung dari kesiapan pemerintah Malaysia juga. Kami pada hari Senin, Pak Dubes sudah menyampaikan nota diplomatik untuk menanyakan kembali jadwal dan data untuk pemulangan tahap selanjutnya. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait data WNI yang akan dipulangkan maupun jadwal kepastian apakah 14 hari setelah hari Sabtu kemarin itu bisa dilaksanakan pemulangan lagi. Meski demikian, kami pun terus berkoordinasi untuk memastikan mereka yang akan pulang nanti tetap kita bantu PCR testnya. Karena sesuai dengan protokol kesehatan, kita harus memberikan PCR test paling tidak 3 atau 4 hari sebelum kepulangan. Dan untuk 1.500 orang yang sudah dipulangkan kemarin, semuanya PCR test sudah kita fasilitasi dan dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Mungkin sementara itu dari kami. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Pak Rizal atas keterangan. Mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman sekalian jawaban dari Pak Rizal, karena memang kita berupaya bisa semaksimal mungkin memberikan pelayanan untuk teman-teman yang berada di depo-depo untuk bisa kembali untuk ke Indonesia dengan beberapa persyaratan tentunya dan ketentuan dan yang berlaku di Malaysia. Namun memang perlu adanya kesabaran karena ini tidak hanya kerjasama yang dilakukan internal di KBRI, tetapi juga menyangkut dengan pihak lain, terutama pihak imigrasi di Malaysia. Baik, pertanyaan berikutnya ini agak cukup variasi, ada dari warga kita mungkin Pak Dubes. Jadi ada beberapa yang ingin menanyakan apakah anaknya bisa bersekolah di sekolah Indonesia di Kuala Lumpur maupun di beberapa tempat. Bagaimana syarat-syaratnya apabila warga kita bisa bersekolah di sana? Mungkin Bapak Farid sebagai atase Dikbud bisa memberikan penjelasan, Pak Farid. Enggak kelihatan udah. Udah berdiri nih. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua dimanapun berada. Untuk anak-anak WNI, kita bisa semuanya diizinkan untuk sekolah di SIKL ya kami menyebutnya, karena kami ada SIKK di Kota Kinabalu dan ada SIJB. Nah, tetapi yang jadi batasan adalah sebenarnya ketersediaan ruangan di SIKL, sehingga jumlah kapasitas itu sebenarnya untuk dari dari TK sampai SMA itu mungkin sekitar hanya 500 siswa yang bisa diterima. Nah, saat ini kita sedang berusaha menyelenggarakan pendidikan formal dengan cara yang lain yang kita sebut sebagai sanggar bimbingan. Sebenarnya sejak November tahun lalu kita sudah mulai di Gombak, kemudian di Bangi,
juga di Sentul. Dalam beberapa bulan depan kita akan mulai lagi, hanya sekarang kita